murtad. Iya, iya, iya. Ada ya? Apa nih? Kira-kira mau ngomong apa nih abang malam hari ini? Enggak, saya apa? Gimana? Apa cerita kita ini? Sesuai dengan Boleh cerita apapun boleh. Ayo diskusi. enggak, baik diskusi. Itu Viti Abang itu siapa itu? Pendeta Arom mualaf Arom. kamu Kapan? kapan murtad? Nah, nggak cukup tuh. Kapan? Pendeta Arom mualaf, kamu kapan? Itu pertanyaan buat Kristen. Ya. Karena orang-orang yang pintar, orang-orang punya titel, ya orang-orang berpikir udah pada meninggalkan Kristen. Gitu bang. Jadi gini bang, Oh, saya sih bukan apa ya. Ini kita fakta aja kita berbicara. Contoh seperti siapa itu? Saifuddin. Itu tadi abang lagi bicara Mikana ya. Mikana lagi di siapa? tadi? Mikana. Saifuddin Ibrahim yang Satpam Azza itu. Ya. Itu itu Satpam bukan Ustadz itu. Mikana lagi lagi diskusi, ada Muhammad KC dan ada lawan bicara. Tadi saya lagi berselancar lihat mereka juga berdiskusi. Jadi ya. Oh KC mantan napi itu yang pelintir Al-Quran. Yang kagak paham Quran berani pelintir Quran dia. Jadi gini. Aduh. Itu kan artinya begini bang. Artinya begini. Kita netral aja. Kita netral aja itu. Artinya kenapa abang mengangkat topik ya pendeta gini-gini memang saya nggak kenal. Tapi di dalam iman Kristen yang saya tahu ya, bagi iman saya, kecuali orang abang yang saya tahu itu menyebut kalimat syahadat aja ya udah. Contoh, aku sebut kalimat syahadat sekarang, emangnya gua langsung jadi Islam? Enggak kan? Karena anda apa? Karena anda mengucapkannya bukan Contoh, dengan niat dan bukan dengan kelakuan. Nah, contoh misalnya Bang Yusuf Pei mensyahadatkan saya, apakah status saya jadi Muslim gitu? Statusnya ya kalau anda mempunyai niat, didasari niat anda dari hati, nggak ada paksaan. Bagus, Muslim. Itu ya. Tapi kalau kita diskusi kayak gini, waktu kita ngomong, coba syahadatin aku. Tapi anda nggak ada niat, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Syahadat itu. Nah, itu dia. Tapi yang saya tahu ya, di banyak juga orang yang murtad, pingin mengenal Tuhan Yesus, tapi seperti Saifuddin Ibrahim, Muhammad KC dan banyak lagi kawan-kawan yang murtad itu, mereka istilahnya langsung jangan katakan jangan langsung dibilang wah kamu jadi muridnya, enggak, tapi dari hatimu itu tahu kebenaran yang mana, tahu hatimu dijamah oleh Roh Kudus, dijamah oleh apa itu namanya. Ya tahu tentang kebenaran bagaimana pengajaran Tuhan Yesus. Nah, di situ awalnya Said ya, Bang Said itu barusan. Bentar, Bang. Lagi. Saya agak heran dengan apa yang Anda sampaikan. Maksudnya herannya kayak gini. Anda ini curhat atau apa gitu? Poinnya saya nggak dapat masalahnya. Saya hanya mengikuti abang. Hanya mengikuti VT abang, pendeta Aaron, kapan kamu murtad? Jadi contoh, abang syahadatkan saya sekarang, tapi kan abang bilang tadi kalau enggak sungguh di hatimu. Gini bang, yang bikin saya bingung tuh kayak gini, Anda syahadatkan saya sekarang, lalu apa hubungannya dengan pendeta Arom yang mualaf? Nah itu dia yang ingin saya sampaikan. Apakah jujur ya, saya juga baru pertama mendengar dari Kafli ya, yang murtadin itu
dibilangnya bahwa kalau ada yang ada embel-embelnya. Nah, motivasi untuk murtad atau murtadin itu apakah mau terkenal di media sosial, mau viral, atau motivasinya uang banyak, apalagi juga motivasinya cari kebenaran tentang firman Tuhan, cari kebenaran di apa ya, itu kan motivasi orang tersebut. Kita nggak bisa menyelami hatinya. Jadi yang saya ingin Ya jelas lah. Gini Bang, kalau masalah motivasi itu belakangan, Ya. belakangan. Yang kita bicarakan ini dari niat dan tindakan. Bukan masalah motivasi. Motivasi orang bisa apa aja. Ya. Tapi nggak semua orang berniat gitu. ya baiklah. Jadi apa nih cerita kita ini? Ya iya, kalau Anda membicarakan pendeta Arom Mu'alaf, kamu kapan itu pertanyaan. Kapan abangnya? Bang nggak turun ya. Kalau pendeta itu apa ya? Saya bilang saya orangnya juga kalau pendeta namanya pendeta-pendetaan, kita jangan bicara apalah. Pendeta itu belum tentu juga benar menurut saya. Semua pendeta yang apa? Belum tentu. Gini, abang mengata-ngatai pendeta, abang pendeta atau bukan? Saya istilahnya sering bertemu tiap minggu dengan pendeta dan Bang, kalau lebih baik ya Anda ukur diri Anda dulu. Kalau masih kelas jemaat, ngapain Anda ngata-ngatain pendeta gitu loh. Heran saya. Ukur dulu dirinya, ukur dulu dirinya. Saya ini jemaat atau pendetanya pendeta gitu. Jadi gini Bang. Ukur di situ dulu. Gini. Seorang ustaz PI yang bisa menilai dia umatnya atau dia sendiri. Bang, kalau saya dengan ulama saya nggak berani mengkritik ulama saya itu. Nah, yang memaksudkan saya lebih benar dari ulama itu, yang lebih mujtahid, yang lebih tawadu terhadap Tuhan. Nggak boleh dalam Islam. Saya bukan mengkritik. Kita istilahnya begini, Bang Ustaz. Istilahnya enggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Yakin dan percaya. Pak Ustadz juga penuh dengan apa kok? Ya gini, maksud saya gini Bang Harepa ya. Kalau kita mau menyalahkan orang ya, ukur diri kita dulu. Apakah kita lebih hebat dari orang yang kita salahkan? Itu dulu. Kalau itu iya, tapi gini Pak Ustadz. Contoh lah, Pak Ustadz ini kan iya. Contoh lah, Pak Ustadz ini kan seorang panutan bagi umatnya kan? Iya kan? Pak Ustadz seorang panutan. Nah, seorang pendeta juga sebagai panutan bagi jemaatnya. Nah, jadi seorang pendeta itu sebenarnya memang sangat-sangat berat memikul jabatan seorang pendeta. Begitu juga dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz juga sangat-sangat berat memikul gelar Ustadz. Kenapa? Pak Ustadz wajib hati-hati berbicara di depan jemaat, di depan umatnya. Dan Pak Ustadz juga cara berbicara, cara bertingkah laku, cara bersosial, Pak Ustadz pasti harus apa di situ, pintar-pintar kan di dalam bukan itu yang saya maksud Bang. Jadinya saya nggak ngerti Anda ngomong apa ya. Jadi gini, yang saya maksud tuh kan kalau abang jemaat yang Anda kritik itu adalah pendeta, ukur dulu diri Anda. Kan kayak gitu. Anda nih diajarkan seorang pendeta, Anda kan jemaat. Apakah Anda dalam penilaian Anda pendeta yang mengajarkan Anda itu salah? Pastinya enggak dong. Ya. Pasti pengajaran dia menurut Anda itu betul. Kan kayak gitu. Nah, kalau Anda seorang jemaat ya mengatakan pendeta itu salah, itu apa kapasitas Anda jadinya? Kan kayak gitu. Lain halnya gini Bang, ya Anda itu gurunya pendeta, silahkan salahkan murid Anda gitu. Gini. Tapi ini Anda aja diajari oleh pendeta. Lalu ngapain Anda salahkan pendetanya? Gini Pak Ustadz. Saya itu tidak menyalahkan semua pendeta.
contoh ke pendeta siapa, siapa itu di atas tulisan namanya. Ya, jadi sebenarnya seorang pendeta itu apakah dia itu sebenarnya lebih mengerti tentang apa ya, Alkitabiah, sebuah Alkitab. Dia lebih mengerti isi Alkitab. Tapi ada motivasi yang lain-lain kenapa dia keluar, kenapa dia mau keluar dari sebuah apa. Padahal dia pendeta loh. Dia itu lebih dari jemaat sebenarnya pengetahuannya tentang sisi ketuhanan. Nah, sama kayak Pak Ustadz misalnya, tiba-tiba Pak Ustadz murtad, pasti ada motivasi Pak Ustadz. Jemaat Pak Ustadz pasti, kenapa kayak Pak Ustadz Yusuf ya? Padahal kita lebih mengerti Pak Ustadz Yusuf tentang isi Al-Quran daripada kami yang mualaf. Begitu juga dengan Pak Pendeta yang barusan ini. Ya, secara apa? Bukan kami mengkritik dia, tapi dalam hati kami, dia ini kenapa? Apa motivasinya? Apa sih gerangan? Kenapa begitu dia? Nah, kalau kayak gitu Anda jangan langsung tuduh dia mempunyai motivasi yang gak baik. Kan nggak bisa gitu. Anda harus bertanya dulu kepada dia, apa motivasimu? Saya dari tadi tidak menuduh, tapi rata-rata yang keluar atau lebih tahu sebenarnya, rata-rata karena ada motivasi lain, karena mungkin tidak cocok dengan pengurus gereja. Itu lumrah terjadi di dalam nggak ada kalaunya pengakuan beliau nggak ada kayak gitu. Beliau motivasinya karena apa? Karena beliau waras, memakai akal, dan karena mendalami Bible. Kalau Anda mau bantah, silakan langsung bantah ke pendeta itu, tapi jangan Anda samaratakan kepada seluruh pendeta, kan gitu. Karena nggak boleh. Kita itu privasinya dia, itu hak prerogatif dia. Kalau itu privasinya dia, lalu ngapain Anda salahkan dia, kan gitu. Saya membicarakan kependetaannya loh, bukan pribadi dia. Jadi motivasi pendeta kan banyak. Kita berbicara motivasi di sini tadi. Motivasi mereka apa sih? Kenapa bisa begitu? Jadi sebenarnya kalau dia murtad itu ya silakan saja. Begitu juga dengan misalnya Pak Saifuddin Ibrahim, Pak Muhammad Kacci dan lain-lain yang murtad ini itu. Nah, itu juga kalau saya anggap pribadi saya ya, itu sebagai apa? Itu hak mereka sebenarnya. Pak Saifuddin Ibrahim itu ya silakan aja. Kalau itu menurut Bapak benar apa yang Bapak katakan, ya welcome, karena itu adalah privasi Bapak. Ya kan gini Bang. Nah, gini kita lihat dan kita uji dari mualaf yang pendeta dan murtadin yang ngaku ustadz, kan kayak gitu. Iya. Ngapain yang ngaku ustadz ya, bahasa Arab aja dia tidak bisa menerjemahkan. Tuh Saifuddin Ibrahim tuh pernah saya kritik bahasa Arabnya apa? Padahal kan dia katanya guru ustadz di Az-Zaitun. Ittojaat itu dia katakan menyetubuhi. Kan koplang. Ittojaat itu berbaring di sampingnya. Ittojaat. Ini ngaku ustadz dari mana? Bukan ustadz pasti. Ya, kalau Saifuddin lihat pendeta, dia menjabarkan Bible-nya, dia paham bahasa aslinya, waras tuh daripada murtadin, kan gitu. Itu ada. Kalau saya kan nggak mengerti apa baca bahasa Arab, bahasa apa menyinggung Al-Quran. Bang, saya nggak bisa ya. Gini, nggak bisa seorang ustadz itu diberi titel ustadz, baca Qurannya aja belepotan. Baiklah Bangku. Gimana Pak Ustadz? Kayaknya itu aja. Ya itu aja sih yang kalau perlu saya kerucutkan ya, gitu. itu hak mereka masing-masing ya. Itu hak iman mereka. Menurut saya kan mau murtad dia, mau murtad ini ya silakan aja. Menurut saya sah-sah aja sih. Menurut dia itu kan kebaikan pribadi dia antara dia dengan Tuhan kan. Itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Itu sebenarnya
iman dia itu adalah hubungan dia dengan Tuhan, hubungannya dengan Allah, dengan Bapa di surga, hubungannya dengan Tuhan Sang Pencipta, itu aja. Jadi ya kita nggak bisa menjadikan itu sebuah hukuman. Orang Kristen juga jangan mengatakan Ya gini, nah, jangan. nggak apa-apa bang, itu kan kritik Anda, boleh kita menyampaikan kritik ya. Tapi ya kita ukur diri kita dan kita pertanyakan diri kita. Kayak gitu. Apa sih penyebab dia menjadi mu'alaf? Kan kayak gitu. Terus dari mana dia ambil? Tadi Kan kita saya bisa langsung tanya. Tadi saya udah jawab itu. Ada apa motivasi-motivasi dia jadi mu'alaf itu udah saya jawab juga. Ya nggak apa-apa bang, maksud saya ya itulah penyampaian Anda, kan kayak gitu. Boleh kita kritik orang, tapi ukur diri kita juga dulu. Jadi seperti itu, oke bang? Oke, bagus. Oke, bagus. Oke, kalau gitu saya gantikan abang dengan yang antri di bawah ya. Oke, sip. Oke, Bang. Oke, Selamat thank you malam. bang Harepa. Selamat malam.